dakwaan seperti itu otomatis saya menanggung dua kelompok itu. Kalau sesat, dua kelompok itu sesat, saya ikut menyesatkan. Kalau kerusakan, saya merusak dua kelompok itu. Karena itu memang merusak Islam dari dalam. Itu memang Khawarij itu memang merusak Islam dari dalam. Bedanya kalau Islam Sawadul A'dzam atau Islam yang umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua kalau sudah membaca syahadatain, dua kalimat syahadat itu adalah sudah dianggap muslim dan itu adalah saudara. Maka sudah haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya itu. Kalau di Jukam enggak. Karena mereka berpaham takfiri, maka selain kelompoknya dianggap kafir dan itu halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin, jamaah Jukam, mantan jamaah Jukam yang dulu ngaji di Jukam selama 21 tahun dan sudah hijrah 11 tahun yang lalu. Sekarang mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, meninggalkan faham Khawarij Jukam. Saya hijrah bersama istri saya dan waktu itu saya sama kiai kelompok, sama KU, sama Senkom, sama penerobos, Mubalik, semua ada. Saya izin untuk keluar dari Jukam. Saya keluar dari Jukam dengan baik-baik, dengan izin dalam forum musyawarah kelompok. Bagaimana awal Bapak bisa masuk ke Islam Jamaah Jukam? Waktu itu saya lulus sekolah STM, terus kerja. Lulus tahun 89. Nah, tahun 91 saya kenal dengan Mubalik. Mubalik bisa disebut nama? Boleh. Nah, Pak Roni, tapi rahimahullah sudah meninggal dunia. Asalnya dari Banten dan tugas di kelompok Dermo. Kediri ya, Dermo perang, Dermo desanya Sidomulyo, daerahnya Kediri Timur. Sekarang Kediri Timur 2. Terus dengan perkenalan itu kan juga termasuk itu dulu menjadi fenomenal itu, sangat fenomenal karena beliau adalah seorang perjaka dan menikah dengan janda. Nah, jandanya itu bude saya. Jadi saya termasuk ya imbasnya dari bude saya. Bude saya Jukam, kalau dulu namanya Awalul Mukminin. Awalul Mukminin itu. Ya, terus saya ikut di Jukam ya waktu itu tahun 91. Apa yang menjadi keraguan terbesar Bapak ketika ngaji di Islam Jamaah Jukam? Keraguannya karena saya terbuka, saya membaca buku-buku, saya terinspirasi dan termotivasi dari baca-baca buku. Saya kan termasuk ikut jadi anggota perpustakaan Kota Kediri selama 5 tahun. Setelah baca-baca banyak referensi, maka saya juga dapat perbandingan. Karena dapat perbandingan, maka saya bisa membandingkan antara yang hak dan yang batal. Maka kok banyak kejanggalan, banyak ketidakcocokan dengan Islam yang Sawadul A'dzam. Makanya berarti ini memang banyak benar-benar ada yang memang disembunyikan dan tidak pernah diekspos keluar, hanya untuk ke dalam. Kalau diekspos keluar otomatis banyak yang meragukan, banyak yang nggak mau menerima. Itu yang menjadi keraguan saya. Ketika Bapak sudah baca-baca buku dan paham dengan kekeliruannya Islam Jamaah, kemudian sampai keluar dari Islam Jamaah itu bagaimana ceritanya? Karena saya
dapat dapuan ya, kalau di Jukam dapuan, dapuannya banyak adik banget itu. Di kelompok ada, di desa ada. Jadi kalau dikelompoki 4 S kelompok, terus PPG kelompok, terus Bolo Pendem, BP, ya ikut desa, tapi BP kan ada di desa. Terus organisasi Jukam itu PAC, pimpinan anak cabang Desa Peranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Tuh, saya ketua PAC. Jadi PAC itu membawai dua kelompok Ndermo dan kelompok Sumberjo. Itu juga kecamatannya ikut Pelosok Klaten. Nah, makanya karena saya jadi dapuan seperti itu, otomatis saya menanggung 2 kelompok itu. Kalau sesat, 2 kelompok itu sesat, saya ikut menyesatkan. Kalau membawa kerusakan, saya merusak 2 kelompok itu. Karena itu memang merusak Islam dari dalam. Itu memang Khawarij itu memang merusak Islam dari dalam. Yang membunuh sebelum Utsman, Umar Ibnul Khattab juga terbunuh karena Khawarij. Utsman Ibnu Affan juga terbunuh. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh. Bukan orang semua muslim. Jadi muslim bukan non muslim. Jadi rusaknya Islam memang dari dalam. Ketika sebelum dari keluar, Bapak temukan perbedaan antara Islam Jamaah dengan Islam pada umumnya. Boleh disebutkan satu persatu, singkat saja. Perbedaannya kalau Islam Sawadul A'dzam atau Islam yang umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua kalau sudah membaca syahadatain, 2 kalimat syahadat itu adalah sudah dianggap muslim dan itu adalah saudara. Maka sudah haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya itu. Kalau di Jukam enggak. Karena mereka berpaham takfiri, maka selain kelompoknya dianggap kafir dan itu halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya. Kalau surat Taubat kok? Surat Taubat ya memang saya kan enggak pernah, saya yang aktif 5 bab itu. Ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah itu aktif sampai saya keluar dari Jukam itu tetap 5 bab, langsung saya keluar, nggak pakai basa-basi, langsung keluar pamit ya. Saya katakan bahwa saya pamit dalam forum musyawarah kelompok. Jadi nggak sembunyi, langsung saya kepada pengurus, langsung saya keluar. Plus nggak pernah sholat ke situ, nggak pernah sambung ke situ. Karena saya pikir itu adalah fitnah terbesar selama 20 tahun. Kenapa saya terjerumus sampai ke faham Khawarij? Karena kebodohan saya waktu itu. Menurut Bapak, surat Taubat sendiri bagaimana? Surat Taubat, saya ikut surat Taubat. Ikut dulu, selalu tiap Ramadan ya, tiap ngisi. Tapi kalau istri saya nggak pernah. Padahal boleh kok. Tahu dia, Taubat itu Gusti Allah, orang gak menungso. Saya yang tidak seperti itu. Ya, alhamdulillah cara memang beliau itu mau baligo, tapi ya alhamdulillah terbuka juga jujur itulah. Tapi dulu juga pernah tanya sama saya, Mas, kenapa tuh kok tiang jamaah kok apa jenis dianggap sesat ya? Nah, saya juga jawab, saya jujur karena mengkafirkan kelompok lain, Muslim lain. Jadi surat Taubat itu sebenarnya itu sudah nggak relevan itu. Taubat itu kepada Allah langsung, bukan kepada manusia. Dan itu sama dengan mengumbar aib itulah. Banyak itu. Padahal harusnya ditutupi. Iya. Kalau dulu ada infak persenan, bagaimana menurut Bapak dulu? Infak persenan karena kebodohan juga, ikut aja. Karena nggak tahu mana yang batil, mana yang hak. Maka diikuti persenan. Sebenarnya kalau infak itu kan sukarela, nggak pernah ada ketentuan. Kalau ketentuan yang pasti itu zakat namanya. Ya seperti itu. Apa yang Bapak terima dari lingkungan yang lama ketika keluar dari Islam Jamaah? Sama dengan lingkungan yang lama itu karena saya dengan mereka itu baik.
mereka baik dengan saya baik dengan mereka. Nggak ada permasalahan. Karena mereka juga tetangga, mereka juga teman, mereka juga saudara. Jadi saudara. Kiainya itu kalau panggil saya, kiai kelompok itu mas. Jadi saya sama kiai itu minduan itu istilahnya. Kalau ketika hijrah di tahun 2011 kan bisa dibilang masih sedikit. Waktu itu bagaimana perasaan Bapak melihat teman-teman yang hijrah masih sedikit itu? Gimana perasaannya, kan beda dengan sekarang itu yang ramai-ramai. Kalau dulu waktu saya hijrah itu ya hanya kepikirannya sing jelas tuh saya sudah putus itu. Putus pertemanan, putus ngaji, putus geruda-geruduk, putus istilah sambungnya itu sudah putus. Itu yang saya pikir. Ternyata benar dari pihak keluarga istri. Kalau keluarga saya kan non jukam. Kalau keluarga istri 100% jukam tulen. Mbahnya, kakeknya, buyutnya, cucunya, Pak D, Bude, Pak Lek, Bulik, kakak, adik semua. Jadi ada kendalanya di keluarga istri, tapi hanya kecil lah, cara kecil. Karena istri saya sangat-sangat mendukung dengan hijrah dan sudah tidak berfaham takfiri. Waktu tanya ke saya, Mas, yang nyebabnya jamaah diarani sesat napa to? Nah, itu saya jawab bahwa mengkafirkan orang luar kelompok kita. Itu pertanyaan seperti itu, saya jawab seperti itu. Jadi sama-sama terbuka, nggak marah, nggak ada marah, nggak ada. Kalau rasanya ketika hijrah sendirian dulu gimana, Pak? 2011? Kalau saya pribadi nggak apa-apa. Justru malah adik saya itu yang ngongkon, sampai dibalik konsolat lagi. Saya sudah bilang saya nggak akan ke situ karena itu adalah fitnah terbesar saya. Oh, adik waktu itu masih di dalam? Masih, kan adik itu sama kelompok ini baru semua, sama-sama orang termasuk. Ada berapa orang Pak? Ini 5 kakak. Iya. Mantan semua. Iya, nanti bisa di shoot itu nanti masjidnya, biar tahu ini masjid kelompok kok kelompok. Masjid mantan Jukam Dermo itu bisa di shoot nanti dilihat. Baik. Nasihat untuk yang pertama para pengurus, yang kedua untuk Islam Jamaah secara umum, Pak, yang awam-awam, pesan-pesan untuk mereka. Kalau untuk pengurus Jukam itu saya nasihatkan, saya ingatkan, ini era keterbukaan, ini era internet, ini era kebebasan. Kalau kita tetap terkungkung, tidak mempunyai kebebasan yang memang diberikan oleh Allah. Allah memberikan kita potensi akal. Akal itu bahwa gunakan akal. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak punya akal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tadzakarun, apakah kamu tidak mengingat-ingat? Ya ulil albab, wahai orang yang berakal. Itu semua itu surat dari Allah, suruh menggunakan potensi akal. Jangan sampai akal dimatikan, itu rugi sendiri. Karena sudah terbuka, sadar kita lihat kebenaran, ya kita terima, nggak perlu kita tolak, kita tutup-tutupi, kita sembunyikan, kita musuhi. Itu keliru. Kalau saya bilang itu Jukam itu merugikan diri sendiri, menjerumuskan diri sendiri. Itu kalau saya. Dan sedangkan untuk masyarakat umum, awam Jukam, itu ya silakan, jangan takut. Kita itu nggak perlu takut dengan manusia, takut kepada Allah. Kalau ditakut-takuti itu memang ya wajar lah, karena belum pernah keluar. Kalau keluar dari zona nyaman, karena perasaan sudah enak, diramu, diurusi, diopeni, geruda-geruduk tadi ya, teman-teman ngalor ngidul ikut, ya itu perasaannya itu yang menjadi menyaudara. Padahal itu hanya semu, itu persaudaraan semu, bukan sebenarnya. Itu ada apa ya namanya, trik dan intrik di dalamnya itu, ya, gitu aja. Bapak kan sudah merasakan banyak kajian sunnah dan
apa yang menjadi perbedaan terbesar antara kajian-kajian yang ada di Islam Jamaah, kemampuan mereka dengan kajian-kajian yang ada di umat Islam yang umumnya itu? Kalau saya mengikuti kajian-kajian yang selama ini saya ikuti itu ilmunya itu sangat jelas, sangat gamblang, sangat cetha welo-welo, ada referensinya, jadi ada rujukannya. Kalau Al-Quran rujukannya apa? Tafsir. Tafsirnya apa? Ibnu Katsir, Jalalain, terus banyak-banyak ulama-ulama klasik maupun ulama kontemporer. Semua itu jelas rujukannya. Nanti itu kalau dirujuk menuju ke pemahamannya para tabi'in. Tabi'in merujuk kepada sahabat. Sahabat kan dari Rasulullah. Jadi itu sanadnya sambung sampai Rasulullah. Bukan hanya katanya mangkulnya ngene. Itu tidak ada referensinya, tidak ada rujukannya. Itu sangat nggak pas, nggak mantep itu.